Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online tak terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku tak terbatas, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
Tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa dan kasih-Mu yang nyata dalam karya-Mu, dalam diri kami Tuhan. Engkau tidak menyerah akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau Tuhan memakai sisa hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Bimbinglah kami oleh kebenaran firman-Mu. Sebentar kami renungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan surat kepada 7 jemaat di akhir zaman. Kita masuk dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Surat kepada jemaat di Sardis. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu, kita telah mempelajari 4 gereja atau surat kepada 4 gereja sebelumnya di Wahyu pasal 2. Efesus memiliki masalah meninggalkan kasih yang mula-mula. Smyrna, miskin dan sengsara, tidak dihormati dunia. Ia tidak menerima celaan dari Tuhan karena ia disebut kaya secara rohani. Tetapi ada sisi gelapnya, yaitu bahwa gereja ini dalam kesukaran dan kesengsaraan, miskin dan tidak dihormati oleh dunia. Pergamus hidup dalam kecemaran dan amorality. Ada ajaran Bileam dan Nikolaus di sana mengkamiri gereja. Dan kemarin jemaat Tiara terjadi penyesatan oleh wanita Isabel yang disebut di sana. Mungkin tokoh gereja yang ada di sana, yang disegani, dihormati, tetapi salah mengajar jemaat. Semua diingatkan supaya bertobat. Dan juga hari ini dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Saya mau mengekspos sedikit dulu kota Sardis. Kota Sardis adalah kota perdagangan yang aktif dan sangat kaya. Kemudian untuk mendapatkan kekayaan dari kota ini kelihatannya telah menimbulkan kemalasan secara rohani.
bagi jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita diingatkan melalui surat kepada jemaat di Sardis. Kalau kita cepat mendapat kekayaan, mungkin orang tua kita dulu orang kaya, sehingga mudah mendapat uang, kita mewarisinya. Atau sisi yang lain, kita termasuk orang yang cerdas sehingga mudah mendapat nilai bagus, atau juga secara rohani limpah atau punya banyak karunia yang hebat sehingga mudah berhasil baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kita berkarir. Kita diingatkan janganlah menjadi malas secara rohani. Ingat bahwa makin banyak yang saudara dan saya miliki, makin banyak juga yang dituntut dari kita. Ya, nanti renungkan Lukas pasal 12 ayat 47, 48, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada malaikat jemaat di Sardis, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Ini berarti mereka nampak hidup. Reputasinya sangat baik atau kelihatan baik dalam pandangan manusia. Tetapi dalam pandangan Tuhan, gereja ini menuju kematian. Sardis menipu dirinya sendiri. Orang lain mengira bahwa ia kaya, ia sukses, dianggap oleh banyak orang betul-betul hidup. Tetapi sesungguhnya mati secara rohani. Karena itu juga peringatan bagi kita, jangan memandang suatu gereja hanya karena kelihatan reputasinya baik. Apa gunanya mempunyai reputasi yang baik di hadapan manusia kalau Tuhan menganggapnya mati? Gereja Sardis mempunyai reputasi sebagai gereja yang baik. Jadi mungkin bahwa gereja ini adalah gereja yang besar, yang juga merupakan gereja yang bertumbuh secara jumlah, dan kegiatannya sangat aktif, persembahannya banyak, dan juga aktif dalam pelayanan. Tidak kekurangan uang atau juga tenaga-tenaga pelayanan berlimpah. Ditinjau dari sudut pengajaran dan iman, gereja ini tidak ada ajaran Bileam atau Nikolaus seperti gereja Pergamus. Namun mengapa dicela oleh Tuhan? Mengapa Tuhan mengatakan gereja ini sebenarnya mati dalam pandangan Tuhan? Yang pertama, di ayat 4 secara implisit menjelaskan bahwa sebagian besar dari jemaat telah mencemarkan pakaiannya. Hanya tinggal sebagian kecil yang masih bersih. Ini menunjukkan bahwa dosa sudah masuk ke gereja itu. Ada yang berpendapat bahwa dosa ini adalah dosa perzinahan yang sangat umum di kota besar yang bergelimang harta. Banyak penafsir menafsirkan bahwa dosa ini pastilah tidak menyolok kelihatan seperti dosa gereja Tiatira yang mengikuti bujukan Isabel. Karena kalau demikian maka mereka pasti tidak bisa mempertahankan reputasi mereka. Dosa ini tersembunyi dan sengaja ditutupi atau tidak mau diekspos. Ini yang pertama yang membuat Tuhan berkata sesungguhnya engkau mati walaupun kelihatan hidup. Yang kedua, yaitu bicara tentang kemunafikan. Rasanya supaya gereja yang tidak baik bisa mempunyai reputasi yang baik, harus ada kemunafikan. Hati-hati kemunafikan. Karena Tuhan tahu hati yang terdalam setiap kita. Maka dari pemimpin gereja sampai kepada seluruh umat, mesti hidup dalam hati nurani yang bersih. Kemunafikan menghambat pertobatan. Karena di luar kita nampak bagus, kita pencitraan yang bagus, tetapi kita enggan meninggalkan dosa-dosa kita.
Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang hancur, yang menyadari dosa-dosa, untuk hidup kembali bangkit bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa Tuhan menyebut gereja ini mati? Yaitu karena hilangnya motivasi mula-mula yang akhirnya menjadikan segala ibadah pelayanan mereka menjadi rutinitas. Karena semuanya mudah, sehingga terbuai dalam zona nyaman. Terlebih terjebak dalam kemakmuran yang membawa kepada kecintaan kepada uang dan hal-hal duniawi, kenikmatan duniawi. Tidak salah kita diberkati dan menjadi makmur, tetapi kita tidak boleh terjebak dalam kemakmuran itu, lantas menjadi malas kepada hal-hal rohani. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang harus dilakukan bila gereja dalam keadaan yang demikian? Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 2, "Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal." Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini artinya Tuhan Yesus masih memberi kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki. Memperbaiki dengan ayat ketiga dikatakan, "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah." Jadi memperbaiki dengan bertobat dan kembali kepada Injil. Dalam setiap aspek pelayanan, ibadah kita mesti kembali kepada Injil, kasih karunia Tuhan, dan karya Roh Kudus. Betapa kita sangat bersemangat dan bersuka cita saat kita menerima Injil pada mula-mula. Bagaimana kita sangat berkobar-kobar dalam menerima Injil dan mengabarkan Injil kepada orang lain. Kita perlu zaman Allah Roh Kudus untuk mengembalikan kita kepada Injil. Kita evaluasi kembali kebaktian kita. Apakah kita bersemangat, tepat waktu, rajin, sungguh-sungguh dalam kita mendengar firman Tuhan? Bagaimana cara kita mendengar? Apakah antusias? Apakah kita punya saat teduh dengan firman? Membaca dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana doa-doa kita? Doa pribadi, persekutuan doa syafaat kita, bagaimana? Dan bagaimana pelayanan kita? Bagaimana kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama? Apakah membara dalam ketulusan? Bagaimana iman kita? Bagaimana persembahan-persembahan kita? Membaca, merenungkan kembali surat kepada jemaat di Sardis membawa kita mengevaluasi diri. Kita tidak boleh terjebak dalam zona nyaman. Kita tidak boleh malas secara rohani. Kita harus terus membara, menggebu-gebu. Seperti peringatan kepada jemaat di Efesus yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Kepada jemaat di Sardis juga diingatkan supaya terus bersemangat mengejar hal-hal rohani, menyatakan iman kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali hari ini Engkau mengingatkan kepada kami melalui surat kepada jemaat di Sardis. Kami tidak boleh hanya kelihatannya saja. Tetapi roh kami padam. Kami mau Roh Kudus membara dalam diri kami. Membimbing, menuntun kami dalam rancangan-rancangan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada setiap umatnya. Dalam kami menyatakan, mengekspresikan iman kami melalui ibadah kami, pelayanan kami. Dan juga kehidupan kami sebagai orang percaya. Bimbinglah kami Tuhan. Supaya sampai Engkau datang kedua kali,
kami dijumpai teguh berpegang kepada kebenaran-Mu dan mengasihi Tuhan. Demikian